Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rektor Universitas Bung Karno, Bapak Dr. Didik Suharyanto, SHMH, kemudian Bapak M. Marhendra Putra, SHMH, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno, juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Bapak Romi Soekarno. Ada juga di sini Ketua Penasehat Yayasan Pendidikan Soekarno, Pak Eros Jarot. Bapak Dr. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI. Ada beberapa anggota DPR RI yang ikut hadir sini, Pak Putra Nababan dan Mbak Putih Soekarno Putri. Ada juga mantan anggota DPR MPR Pak Erwin Muslimin. Kemudian gembira kita hari ini ada keluarga Bung Karno yang hadir di sini, Ibu Sukmawati Soekarno Putri, Bapak Guru Soekarno Putra, kemudian dari keluarga Bung Hatta ada Bu Mutia Hatta dan Ibu Halida Hatta, keluarga kedua proklamator. Ada juga adik bungsunya Ibu Fatmawati dari Bengkulu. Kemudian ada Ketua LL Dikti Pak Mulhaldi, sahabat saya juga Opung Pandana Baban, dan para wisudawan, wisudawati, serta para keluarga wisudawan, wisudawati yang ikut mendampingi pada hari ini. Saudara, menurut jadwal saya bicara setengah jam, maka saya akan langsung masuk ke pokok-pokok masalah. Ada 3 kata yang sangat penting di dalam orasi ini, yaitu kata etika, moral, dan hukum. Ya, semua kata itu rangkaian kata yang banyak itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral, dan hukum. Karena tadi saya mendengar dari pidato Pak Romi, Pak Marhendra gitu, kenapa topik ini dipilih? Karena kita punya hukum, tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi. Jual beli kasus, jual beli kasus, jual beli vonis. Orang boleh marah, Pak Mahfud kok bilang begitu? Saya punya buktinya banyak kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan tuh pasal-pasalnya. Kalau ada kasus gini, nanti ada mafianya yang datang. Tolong ini pakai pasal sekian saja dakwaannya. Yang nangani nanti penyidiknya ini. Udah dipesan lebih dulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia hukum. Nah, kenapa? Banyak sekali masalah-masalah hukum itu yang kalau dilihat dari sudut aturan atau normanya itu bagus semua. Kenapa orang kok masih melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu? Karena hukum hanya difahami sebagai norma. Pasal sekian, normanya begini, maksudnya ini. Itu kalau hukum hanya difahami seperti itu, maka hukum itu bisa sesat. Karena satu masalah itu bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda. Lalu apa yang tidak ada di sini? Tidak ada etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar dari penegakan hukum. Oleh sebab itu saya memberi payung terhadap kuliah singkat ini Pancasila, karena ini kita ada di Universitas Bung Karno
Bung Karno itu adalah penggali dan kemudian perumus bersama-sama, menggali kemudian bersama-sama dengan beberapa orang, terutama yang orang-orang inti di BPUPK, merumuskan kemudian Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara kita. Ada yang menyebutnya dasar negara. Apa sih Pancasila itu? Banyak sebutannya. Sebutannya itu satu, Pancasila itu ideologi. Ada yang bilang Pancasila itu dasar negara. Ada yang bilang pandangan hidup bangsa. Ada yang bilang filsafat kehidupan bangsa. Ada yang bilang modus vivendi bangsa. Apa? Tempat berangkat dan tujuan bangsa. Banyak sekali sebutannya Pancasila. Banyaknya sebutan ini karena di dalam Pancasila itu bangsa dan negara. Nah, ketika Pancasila itu disebut sebagai dasar negara, ketika Pancasila itu disebut dasar negara, maka yang lahir adalah aturan hukum. Ya. Pancasila sebagai dasar negara itu yang lahir adalah aturan hukum. Tapi kalau Pancasila selain dasar negara, itu tadi Pancasila pandangan hidup, Pancasila filsafat, Pancasila pedoman kebersamaan, Pancasila kesepakatan, itu yang lahir etika, bukan hukum. Jadi hukum itu, saudara, hanya lahir dari Pancasila sebagai dasar negara, sehingga di situ Pancasila lalu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu lahir Undang-Undang Dasar, itu hukum yang tertinggi. Lalu undang-undang, kalau sekarang perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai ke peraturan daerah, itu hukum. Nah, di luar hukum itu banyak sekali nilai-nilai Pancasila itu yang belum menjadi hukum. Itulah yang menjadi dasar etik dan moral. Terkadang orang, saudara, terkadang orang itu hanya mau tunduk pada aturannya saja, sehingga main tipu-tipu. Dia tidak punya moral. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita lihat di dalam Pancasila itu dikaitkan dengan ilmu hukum, norma yang ada di dalam masyarakat Pancasila itu agama. Agama itu belum tentu menjadi hukum. Misalnya, ajaran agama bahwa kalau hari Minggu Anda harus ke gereja. Kalau Jumat harus ke masjid, itu bukan hukum. Oleh sebab itu orang melanggar norma agama tidak bisa dihukum. Karena itu hanya kesadaran moral. Kesusilaan. Kesopanan. Nah, seleksi atas beberapa nilai agama, kesusilaan, dan moral yang kemudian disepakati oleh lembaga legislatif atau lembaga pembuat hukum, itulah yang kemudian menjadi hukum. Jadi aturan hidup di dalam kita berbangsa dan bernegara itu banyak sekali. Hukum itu hanya satu aspek saja dari berbagai norma yang hidup dalam masyarakat. Cilakanya banyak orang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, itu tenang-tenang saja karena tidak ada aparat negara yang bisa menghukum dia. Misalnya saudara Islam tapi tidak puasa, itu melanggar norma agama tuh. Tapi tidak ada hukuman bagi orang tidak puasa, karena itu belum menjadi hukum. Tapi misalnya saudara menikah tidak menurut ajaran agama, itu melanggar norma. Karena menurut undang-undang, menurut hukum, menikah itu harus dilakukan menurut ajaran agama. Saudara tidak bayar zakat, itu hukum Islam. Tapi di Indonesia tidak bayar zakat, tidak apa-apa. Hukum di Indonesia itu adalah pajak. Saudara tidak zakat, apa? Tapi saudara tidak bayar pajak, dicari. Bahkan tidak punya utang pajak pun dicari salahnya, seakan-akan punya utang pajak gitu. Karena pajak itu hukum. Nah, saudara sekalian, dengan demikian hukum adalah legalisasi dari norma yang sudah disepakati, sehingga
norma agama. Agama yang sudah dilegislasi yang menjadi hukum. Tapi yang tidak, itu menjadi norma moral, norma etik yang harus dilaksanakan. Sehingga saya katakan, kenapa orang banyak melanggar hukum? Karena dia hanya takut pada pasal-pasal hukum, tapi tidak takut melanggar etika dan moral. Tidak tahu malu, sehingga berani melanggar etika dan moral. Slide berikutnya. Ya. Apa bedanya? Kita urai dulu sedikit sebelum masuk ke konteks Indonesia. Saya tadi nanti mau bicara tentang hukum tentang etika. Ada hukum tentang hukum, tapi ada hukum tentang etika yang dibuat di era reformasi ini. Bedanya hukum dan norma yang bukan hukum itu gini. Kalau hukum itu sanksinya heteronom. Saudara melanggar, ditindak oleh negara. Saudara punya utang, lari, kejar oleh negara. Kayak saya sekarang nangani hutang BLBI. Orang punya utang, mangkir, saya kejar. Karena apa? Dia melanggar kesepakatan hukum. Orang membunuh, tangkap oleh polisi. Sedangkan norma non-hukum itu sanksinya otonom. Heteronom itu datang dari kekuatan negara, saudara lari dikejar, saudara tidak ngaku di penjara kalau buktinya ada. Nah itu hukum heteronom, dipaksa oleh kekuatan di luar diri. Tapi kalau norma non hukum, sanksinya itu berdasar bisikan nurani, merasa dosa. Misalnya Mas Eros ngomong ke saya, saya percaya betul, padahal dia bohong. Tidak ada hukumnya nangkap dia. Tapi pasti dia sudah pulang, aduh, nyesel aku tadi bohongin Mas Mahfud, gitu ya. Nyesel aku tadi. Itu nurani. Kalau pelanggaran norma itu semakin besar, semakin besar juga rasa penyesalannya. Misalnya, nih, membunuh orang, tidak ketahuan. Hukum tidak bisa bekerja, tidak ada buktinya. Membunuh orang. Apa? Meskipun dia tidak dikejar secara heteronom. Seseorang tidak secara heteronom. Hidupnya diliputi oleh rasa takut. Menyesal. Takut dosa. Takut mendapat karma. Nih, kalau di Jawa itu ada kearifan lokal. Karma. Karma itu hukuman di luar kekuasaan negara. Misalnya orang korupsi besar-besaran, tidak ketahuan, selamat dia. Tiba-tiba anaknya ketangkep narkoba, anaknya berantakan, tidak bisa sekolah. Ada tuh nasihat yang bagus dari seorang kepala BPKP kepada anak buahnya, kamu jangan korupsi. Kamu golongan berapa? Golongan 4A. Berapa anakmu? 3. Anakmu sekolah di mana? Sekolah di luar negeri. Tidak korupsi, gajinya kecil tapi dapat beasiswa. Itu namanya balasan dari Tuhan bagi orang yang taat pada norma. Sebaliknya ada orang yang kekayaannya banyak, jabatannya tinggi. Misalnya anaknya ketangkep ngerampok, padahal sudah kaya raya. Anaknya terjerat mafia perdagangan orang, sekolah juga enggak. Nah ini biaya banyak untuk sekolah malah jadi orang rusak. Yang ini orang baik-baik, gajinya pas-pasan, tapi anaknya dapat beasiswa dari mana-mana karena dia taat pada norma non hukum selain taat pada hukum. Nah, terjadi pengucilan sosial. Orang korupsi misalnya, ini nih, orang korupsi tangkap. Tidak terbukti di pengadilan. Terus apa yang terjadi? Padahal dia korupsi. Gimana ya? Itu di sana dulu ada yang tahu loh kalau saya korupsi. Jadi dia takut temannya yang tahu dulu membongkar. Sedang baca koran di rumah. Tiba-tiba ada pemadam kebakaran lewat. Karena sana ada kebakaran. Orang pensiunan yang dulu seundang-undang korupsinya ketakutan.
lari, dikira itu pegawai KPK mau nangkap dia, padahal mau memadamkan kebakaran di sana. Apa itu? Hukuman yang sifatnya otonom. Ada rasa takut, ada rasa gelisah. Kalau saudara hanya tunduk pada aturan-aturan hukum. Karena gini saudara, kalau aturan hukum itu yang namanya pasal. Ini ada orang ngempor emas ke sini. Atau ngempor barang gitu. Kalau mau menurut undang-undang kepabeanan kamu bayar sekian. Tapi kalau kamu pakai undang-undang lain bayarnya sekian. Saya punya kewajiban ke Pak Panda sebagai pegawai pajak. Pak Mahfud, pajakmu saya hitung 50 miliar. Wah, kok mahal sekali Bang? Ya bisa dinego. Gimana caranya? Sudah pajakmu saya turunkan 10 miliar, yang 40 miliar bagi 2. Itu yang dilakukan oleh Gayus. Dan pegawai pajak yang tertangkap di Sidoarjo itu. Pasal itu bisa dicari. Apa pasalnya? Pasalnya kelebihan hitung. Saya sudah terlanjur bayar, terus datang ke Pak Panda, Pak, tolong Pak dong. Ini saya tolong diturunkan pajaknya. Itu sudah ditetapkan. Ya udah, nanti kamu datang ke konsultan pajak ini, diberitahu, diberi fatwa, pendapat bahwa kelebihan membayar pajak sehingga harus restitusi. 50 miliar suruh kembalikan 40 miliar, yang 40 miliar dibagi 2. Itu yang dilakukan oleh pegawai pajak namanya Gayus. Dengan pangkat hanya golongan 3B. Itu cara membeli hukum. Tetapi orang yang taat pada aturan-aturan non-hukum, pada agama, moral, etika, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau dia merasa belum kurang, loh pajak saya kok cuma sekian. Datang kantor pajak, ini saya belum dihitung loh pajak saya, tolong ditambahkan. Banyak yang melakukan itu. Sementara di satu pihak, orang yang terhadap keuangan negara menghindar dan ingin pajaknya kurang, yang lain ada yang datang. Pak, saya ini selain sebagai dosen, saya juga menjadi komisaris, saya menjadi staf ahli menteri, staf khusus menteri, saya jadi ini belum dihitung di pendapatan saya, tolong dong dihitung. Itu pajak ngitung sendiri karena kesadaran moral. Kalau mau selesai dari itu loh, pegawai pajak sudah memberi SPT kok kepada saya, SPT-nya sudah gini ya udah selesai. Padahal terkadang pajak yang harus dibayar jauh lebih besar daripada pajak yang didapat dari orang lain. Misalnya saja, kalau ada seorang menteri misalnya, dihitung gaji pokoknya menteri. Pajaknya berapa? Sedikit sekali menteri. Tetapi dia pernah menjadi dosen tamu, pernah menjadi apa, mendapat honor ini, honor itu, honor itu. Itu jauh lebih banyak dari menteri. Nah kalau diem-diem aja tidak ketahuan, tidak apa-apa. Yang tak akan kantor pajak. Kok saya tidak dihitung? Baru kalau diberitahu baru dihitung. Nah, itu saya contohkan betapa hukum dengan moral itu dua area yang di dalam Pancasila itu tadi. Semuanya ada. Kalau saudara bicara hukum dari Pancasila itu, ya karena Pancasila itu dasar negara. Kalau bicara moral dari Pancasila, karena Pancasila itu memuat norma-norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma sosial lain yang ada di masyarakat yang belum menjadi hukum. Terjemahan dari Undang-Undang Dasar, dari Pancasila sebagai dasar negara. Padahal Pancasila itu banyak sekali sebutannya dan banyak sekali fungsinya. Misalnya gotong royong, apa hukumnya gotong royong? Tidak ada. Padahal itu nilai Pancasila. Kesopanan. Nilai kesopanan apa? Nilai kesopanan. Kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih tua, coba hormat dong. Itu nilai kesopanan. Tapi suatu saat Anda yang masih muda, mahasiswa tingkat 1, lewat, misalnya di depan yang lebih tua, di depan guru dia, lalu saudara sambil merokok gitu. Itu melanggar norma kesopanan, tapi tidak melanggar hukum.
Tapi begitu saudara berbuat itu, saudara akan dicibir oleh teman-teman lain meskipun tidak bisa ditangkap oleh aparat hukum. Nah, saudara, saya ingin menekankan, mari kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, ikuti Pancasila itu dari sisi-sisi selain hukumnya. Ya, nafas Pancasila itu yang lebih banyak ada di luar hukum. Kalau saudara cuma takut pada hukum, saudara bisa menipu dengan hukum, bisa berdagang dengan hukum, bisa kaya raya secara tidak sah dengan hukum. Nah, halaman berikut. Halaman berikut. Ya, halaman ini. Tadi sudah saya sampaikan halaman ini. Banyak orang melanggar hukum tapi tidak merasa melanggar. Ada kamu sudah tersangka, harusnya mundur kamu. Loh, kan dulu difonis. Nah, itu melanggar kita. Bukan melanggar itu, melanggar kita. Kalau difonis sama punya aturan hukum tetap aja bisa. Tapi tidak punya kita punya moral. Tapi begitu tersangka kamu ini, masyarakat berpikir, masyarakat tidak percaya, kita mundur. Nah, karena saya belum difonis oleh pengadilan, sehingga mengabaikan rumah-rumah yang menghukum. Sudah banyak orang melanggar hukum tapi bersembunyi balik rumah hukum misalnya. Lalu putusan di pengadilan, jangan dilakukan, ini hak saya. Tidak tahu mana. Ada bilang, karena tidak sesuatu kita tidak salah. Jadi saya tidak boleh salah-salahkan. Asal surat dakwaan bersalah, artinya sebelum bersalah sebelum diputus oleh pengadilan, baru boleh ditolak. Orang yang mencoba menyalahkan dia secara sosial dituduh kamu melanggar asas peraduga saudara. Hukum itu harus dimulai peraduga bersalah. Hukum itu harus dimulai peraduga bersalah. Misalnya ada barang itu jatuh yang menyuruh ini si Andi kenapa? Tadi barangnya ada dijual lewat dan itu sudah diduga. Dan juga lalu disangka. Sesudah disangka lalu didakwa. Sesudah didakwa dituduh, sesudah dituduh difonis. Lalu apa arti peraduga tidak bersalah itu? Arti peraduga tidak bersalah. Seseorang belum boleh dicabut haknya sebelum difonis oleh pengadilan. Tapi kalau dinilai secara sosial yang bersalah itu boleh. Misalnya ada orang sekarang yang punya masalah pengadilan dan ditahan. Lalu atas nama asas peraduga tak bersalah itu tidak boleh membahas, boleh. Karena asas peraduga tak bersalah artinya haknya belum diambil, misalnya dituduh merampas rumah, dibawa ke pengadilan ditahan. Rumah itu maksudnya dia sebelum dia difonis. Itu namanya asas peraduga tak bersalah. Bukan dia kita membeli, bukan dia kita betul yang merampas rumah itu pernah dulu yang punya saya tahu kok tiba-tiba itu kan bersalah, orang sudah menduga bersalah. Resminya hukum itu resminya hukum harus memiliki dugaan bahwa orang bersalah. Hukum itu harus mulai ketiga ketika terjadi sekolah di Palas kemarin itu hanya jatuh kok bisa ini berubah. Padahal yang punya hanya dia saya situasi berubah di patut itu asasnya sudah bisa. Orang mengatakan wah dilarang oleh agama, orang belum merasa kabur itu kata siapa dilarang. Kalau dalilnya itu bunyinya, hai orang-orang yang beriman, fajitan itu kafiru minadrot minabadrot su. Ini dari peraduga besar. Hai orang beriman, kamu jangan suka berprasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa. Artinya kalau dibalik sebagian lainnya berprasangka
justru pahala. Ya kan? Karena di dalam dalil itu sebagian dari perasaan kalian itu dosa. Lalu orang mengatakan perasaan baru itu dosa. Enggak, kalau kita punya indikasi, bukan sebagai perasaan. Demi tegaknya hukum. Itu. Jangan dibodoh-bodohin merasa orang juga tak bersalah. Misalnya kalau sekarang kita melihat apa orang pejabat, menteri, ketua KPK, menteri yang sekarang dari kita. Apakah itu tidak boleh juga boleh? Justru karena dia juga kesalahan kita. Nah, nanti kesalahannya sudah boleh berapa tahun kan? Ikhlas. Nah, terkadang anak-anak hukum kadang-kadang pengertian yang kayaknya dari seperti ini lepas. Faham antara norma hukum dan norma non-hukum itu tidak jangan dibuat. Sehingga nanti terjadi kalau itu soal hukum tidak ada kerjaan, cari uang tidak tertolak. Orang itu nggak mau mertua anak mantu, lalu pengacara mereka tidak mantunya juga. Nah, suami itu bukan mertua, rumahnya sudah milik ini sudah waris. Padahal itu pun hidup dengan anak di rumah yang tidak diperlukan karena pengacara muda masuk ke situ dibujuk. Suami itu berujar, kamu sudah punya hak atas rumah ini bersama suami. Biar ibumu pergi ke tempat melahirkan warisan bapak di rumah hanya dapat kebahagiaan. Itu orang yang menggunakan pasal-pasal melanggar norma, melanggar moral. Nah, yang benar ini orang banyak melanggar moral, tapi tidak bisa. Itu sebabnya pada halaman berikutnya saya tidak lama lah. Saya hanya 7 halaman. Berikutnya halaman ini. Nah, respons negara. Respon negara kenapa orang suka melanggar moral, melanggar etik? Nah, karena apa? Hukum di bawahnya hukum diletakkan di bawah dia. Maka itu ketika kita reformasi, sebenarnya apa daya? Kita itu kan berjalan reformasi semuanya yang baik. Pemerintah mengeluarkan ketetapan 3 tahun sebenarnya, yaitu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan bangsa. Ini berlaku sampai sekarang. Ini dinyatakan tak yang masih berlaku selama belum ada undang-undang khusus. Jadi itu tak. Apa dalam etika kehidupan berbangsa kita katakan pejabat publik yang kebijakannya mendapat sorotan negatif dari masyarakat harus mau mengundurkan diri meskipun belum ada putusan pengadilan. Bahasa kebanyakan pejabat. Kalau ada kebijakannya oleh masyarakat disoroti sama, melanggar norma meskipun pengadilan belum mampu mendapatkan alat bukti belum cukup, tapi ada sudah disorot karena gejala-gejala lain dengan masyarakat, maka Anda harus mundur. Betul-betul jangan begitu, tidak mundur. Belum ada putusan pengadilan, kan ada asas pradugata. Maka orang selalu berlindung di bawah asas pradugata bersama, berlindung di bawah putusan yang kita itu mana sering orang lalu melanggar kita pada tahun 2001 menyatakan pejabat mundur. Kalau kebijakannya mendapat sorotan publik menimbulkan kontroversi mundur, tidak usah kita. Ini mau kebijakan apa lagi? Nah, lalu ada kitab MPR nomor 8 MPR tahun 2001. Nah, salah dulu ketua tim perumusnya di MPR Pak Erwin tahun 2001. Mundur, tidak usah dipecat. Ini mau dipecat aja tidak mau, apalagi mundur. Nah, lalu ada lagi TAP MPR nomor 8 MPR tahun 2001. Nah, salah dulu ketua tim perumusnya di MPR Pak Erwin tuh di MPR tahun 2001. Ketika dia MPR.
Tentang apa ini? Tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Apa isinya? Pegawai negeri sipil yang terlibat kasus hukum bisa diberhentikan. Tergantung tingkat kasusnya. Bisa diberhentikan meskipun belum diadili. Coba pejabat sudah diatur, pegawai negeri sudah diatur. Etika nih. Kalau hukum kan udah banyak tuh, undang-undang apa saja sudah ada hukum. Ada kepres, ada perpres, sampai ke bawah, hukum. Tapi yang begini, kan etika. Anda belum bersalah mundur dong. Menimbulkan keributan aja. Melanggar etik. Nah, saudara sekalian, berikutnya halaman terakhir. Nah ini. Saudara, saya ingin mengatakan ini. Terakhir nih. Dengan uraiannya 1 lembar lagi. Tapi inti kalimatnya ini. Kedepannya, kita perlu penegakan etika dan norma yang lain melalui pendidikan moral Pancasila. Karena Pancasila tadi kan ada moral, agama, ada Pancasila, lalu di sampingnya ada hukum sedikit. Yang lebih banyak itu kan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, kita harus tegakkan tuh norma etika, norma moral, norma kesadaran beragama, itu tegakkan. Ya, baik secara resmi melalui kurikulum seperti pendidikan moral Pancasila atau apapun namanya. Itu apa? Dalam rangka karakter building. Contoh halaman terakhir nih. Berikutnya, yang contoh lagi. Nah, saudara nih, kalau saya, dia penutup, karena ini kuliah di Universitas Bung Karno. Di Indonesia ini ada satu konsep hukum progresif. Hukum progresif, keadilan substantif. Itu ada sekarang di Fakultas Hukum, berkembang. Apa hukum progresif itu? Hukum progresif adalah hukum yang dilaksanakan untuk menjadikan manusia sebagai subjek utama. Sehingga pasal-pasal hukum itu kalau tidak memberi kebaikan harus ditinggalkan. Itu hukum progresif di Undip. Begini, hakim tuh harus berani. Kalau undang-undangnya salah, tinggalkan undang-undang. Dulu saya yang melakukan hukum progresif di MK itu. Kalau orang ikut pemilu hanya sudah terdaftar di DPT. Kalau tidak terdaftar di DPT gimana? Karena dia bepergian. Tidak boleh, undang-undangnya begitu. Saya batalkan tuh, batal. Pakai paspor bisa, pakai KTP bisa. Itu apa? Hukum progresif. Pasalnya mengatakan gini tapi tidak adil, dibuat. Pelaksananya yang lebih adil. Itu hukum progresif namanya. Nah, orang menganggap hukum progresif itu dibangun di Undip, tempat belajarnya Pak Ahmad Basarah ini, disertasinya. Itu berkembang di sana hukum progresif namanya. Diciptakan atau dibangun oleh Sacipto Raharjo yang mengatakan inti hukum itu adalah kemanusiaan. Oleh sebab itu peraturan-peraturan yang tidak berkemanusiaan harus ditinggalkan meskipun dia resmi berlaku. Itu Sacipto Raharjo. Orang mengatakan Sacipto, sesudah saya pelajari buku sidang-sidang BPU PK, Dokuritsu Sunbico Sakai, dan PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan tahun 45 itu, saya menemukan pidato Bung Karno tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli tahun 1945. Ketika Bung Karno secara sepihak di luar aturan dia mengubah panitia 8 yang dibentuk secara resmi menurut hukum diubah menjadi panitia 9. Betul. Iya, kata Bung Karno. Aturan-aturan prosedural yang tidak beri manfaat harus dibuang ke tong sampah, kata Bung Karno.
Hukum progresif. Lalu di mana saya baca ini? Saya baca di memoarnya Bung Hatta. Jadi begini ceritanya. Cerita tuh, kalau diringkas dari buku yang tebal memoir itu, tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato tentang Pancasila. Tapi hari itu masih banyak yang belum setuju, terutama kelompok Islam. Enggak, saya enggak mau itu, saya mau Islam. Maka pada saat itu, oke, ini sudah mau, ini negara harus segera merdeka. Sekarang dibentuk saja Panitia 8, kata Rediman. Panitia 8 ini tugasnya mencari kompromi. Agar pandangan kelompok Islam dan kelompok nasionalis, kelompok kebangsaan ini ketemu. Kita kan gotong royong, ketemu aja apa sih? Cuma rumusan, yang penting jiwanya kan sama. Rumusannya seperti apa? Bentuk Panitia 8. Panitia 8 itu, ini Bung Karno, Pak Hatta, Sukarja ya namanya, salah tulis, Sukarja namanya, Ahmad Sukarja. Kemudian Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, dan M.A.A. Meramis. Kata Bung Karno, ini tidak adil nih. Kenapa? Ini kelompok nasionalisnya 6. Tuh, Soekarno, Hatta, Sukarja, Yamin, Otto Iskandar Dinata, Meramis. Islamnya hanya Wahid Hasyim dan Ki Bagus. Kok hanya dua, tidak adil nih. Padahal sosiologi masyarakat kita, kata Bung Karno tuh tidak sebanding itu. Hampir sama tuh jumlahnya, kata Bung Karno. Ayo. Itu menjelang sidang Cho Sangen. Cho Sangen itu DPRD, Volstrat kalau zaman Belanda. Zaman Jepang disebut Sangen. Bung Karno itu ketuanya. Menjelang sidang itu, Bung Karno mengumpulkan 9 orang. Ditanya, Bung, kita kan 8 orang. Enggak, itu tidak adil. Kita harus beri 4 dari golongan Islam, 5 dari golongan nasionalis, dengan catatan yang 1 nasionalis itu Meramis. Sehingga muncul nama baru Panitia 9 yang kita anggap sebagai panitia resmi. Ini panitia bentukan Bung Karno demi keadilan. Kalau dalam ilmu konstitusi namanya afirmasi. Melanggar kesepakatan untuk membuat kesepakatan yang lebih baik itu namanya afirmasi. Nah, Bung Karno buat afirmasi dengan hukum progresif. Anggotanya siapa? Yang nasionalis nih. Soekarno, Hatta, Yamin, Subarjo. Bukan yang tadi Sukarja yang di sana itu. Orang Jawa Tengah. Kalau Subarjo itu Aceh konon. Lalu Meramis. Otto Iskandar Dinata dikeluarkan. Sukarja dikeluarkan. Ki Bagus Hadikusumo minta keluar karena dia ada sidang di Jogja. Sehingga masuk 4 orang Islam berikutnya di Panitia 9. Siapa? Abdul Kahar Muzakir dari Muhammadiyah. Menggantikan Ki Bagus yang Muhammadiyah. Wahid Hasyim dari NU. Agus Salim dari PSII. Abi Kusno aktivis Masumi. Masuk di situ. Masumi waktu itu belum partai. Tapi sebuah organisasi yang merupakan gabungan dari MIAI sebelumnya, Majelis Islam A'la Indonesia. Jadi 5-4. Yang menakjubkan dari ini apa? Karya Bung Karno itu. Pemilu tahun 55, perbandingan antara nasionalis dan Islam itu kalau dikelompokkan tuh ya 5-4. Hasil pemilu 55. Sehingga pada waktu itu konstituante tidak bisa memutuskan sesuatu karena yang bisa menjadi keputusan tuh kalau 2 lawan 1. Ini 5-4 selisihnya sedikit. 2/3. 2/3 sepakat ini keputusan. Pada waktu itu sidangnya 3,5 tahun tidak berlangsung karena rumus Bung Karno itu berlaku 5-4. Nggak bisa menang-menangan. Sehingga muncul kompromi tanggal 22 Juni lahir kesepakatan yang disebut Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Isinya apa? Isinya kompromi. Sehingga Bung Karno mengatakan gini, pidato tanggal 10, saudara sekalian saya minta maaf. Saya harus melanggar prosedur hukum. Ini kata Bung Karno, nanti dilihat, baca.
Yaitu saya membentuk panitia 9 pada harusnya 8. Tapi kalau panitia 8 tidak menyelesaikan masalah, itu tidak adil. Maka kita buat hukum di mana prosedur yang tidak memberi manfaat kepada bangsa kita buang ke tong sampah. Dan saya membuat panitia 9, inilah hasilnya. Mari kita bicarakan kembali. Saya sudah lebih dari setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor